Oke, Nyai tadi mungkin sedikit yang tadi yang dari awal ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bagi Nyai ini merupakan fase yang terberat setelah beberapa jurusan yang sebelumnya, dan bagi Nyai ini bukan berbicara tentang seni peran atau apa ya, ini real hidupnya yang harusnya jalankan, dan memang suatu keputusan yang tidak mudah. Bagaimana kalau Nyai melihat flashback ya, suatu niatan suci, Nyai ingin memiliki suatu imam yang benar-benar sayang sama Nyai, membina suatu hubungan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak membesarkan dan lain sebagainya, sehingga Nyai dengan senang hati, dengan rela melakukan semua hal yang telah Nyai lakukan. Itu sangat tidak mudah ya, dan tidak main-main. Tapi ternyata pada faktanya yang bersangkutan melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan dari seorang figur suami. Jadi ya dengan terpaksa Nyai melakukan gugatan cerai, dan insya Allah bersama tim kuasa hukum Nyai, Pak Asgar, Pak Andika, dan tim yang lain, dan kami sangat solid dan sangat terima kasih atas segala supportnya, baik tim lawyer maupun tim psikologi dan dokter telah menguatkan hati Nyai, memberikan luar biasa supportnya, karena tidak mudah ya, apa yang Nyai alami saat ini sangat tidak mudah. Dan insya Allah bismillah, dengan nama Allah Nyai akan hadir besok Selasa di persidangan. Kondisi Baby Sultan sendiri mungkin Nyai sekarang seperti apa? Apalagi Nyai kan sekarang di rumah mungkin sudah tepatnya saya di rumah saudara ya, kadang di rumah, kadang di rumah saudara, karena tidak mungkin Nyai sendiri gitu, sangat-sangat riskan, karena sampai dengan saat ini pun Nyai masih trauma dengan Mas Andri. Kemarin juga sempat di studio salah satu stasiun TV Jakarta untuk dipertemukan, Nyai tidak mau satu frame gitu, karena masih tidak siap untuk bertemu, mendengarkan suaranya pun Nyai masih cemas gitu, apalagi ketemu muka gitu. apa yang membuat Kalau Baby Sultan alhamdulillah baik-baik aja. Jadi kalau misalnya kemarin Mas Andri sempat menyampaikan Baby Sultan sakit, itu enggak, dia salah. apa yang membuat Nyai trauma sangat amat dalam kepada anak-anak? Perlakuannya kan Nyai? Iya, perlakuan. Tutur katanya, segala tindak tanduknya, jadi kekerasan verbal maupun non verbal yang telah Nyai alami selama berumah tangga itu sangat membekas di hatinya. Dan lebih parahnya ya Bang ya, dari tim kami kan melakukan beberapa riset ya, ternyata apa yang Nyai alami ini malah diambil makna dari Mas Andri, itu malah dibilang lebay. Nah padahal ini sakit hati loh, kok ya trauma itu kok dianggap sepele ya. Jadi ketika dia bentak-bentak Nyai sampai Nyai sesak nafas, asam kumat, pakai oksigen, itu kok dia bilang malah lebay. Mungkin kalau misalnya Mas Andri menyamakan Nyai dengan istri-istri yang sebelumnya yang jumlahnya 4 itu, yang dibentak-bentak, dikata-katain, disiksa secara verbal maupun non verbal, mau nurut sampai dengan mempunyai anak jumlahnya 6, ya kalau baginya nggak bisa, jangan disamain gitu. Nyai mempunyai suatu prinsip dan juga mempunyai nilai kesabaran tertentu ya. Nah ini benar-benar kesabarannya udah habis gitu. Kok malah yang bersangkutan melihat yang Nyai alami saat ini malah dibilang lebay dan dia tertawa-tawa gitu. Itu mungkin sama dengan halnya dia menari-nari telanjang di depan foto almarhum ya. Kita nggak bisa pakai logika gitu. Nyai, pihak sana selalu ingin bertemu dengan Baby Sultan nih. Nyai sendiri sampai kapan masih untuk belum mau mempertemukan antara, gimana pun ayah sama anak kan tidak ada mantan ayah dan tidak mantan anak, itu gimana ya? Oke, Nyai menjawab dulu, nanti ditambahkan dari Mas Asya dan juga Pak Andika. Jadi gini ya, Nyai itu agak bingung sebenarnya sendiri maunya Mas Andri apa.
Nyai bisa menyampaikan bahwa dia sama sekali nggak sayang sebenarnya sama Baby Sultan. Pertama, sejak Baby Sultan ada di rahim Nyai sampai dengan sudah lahir, Baby Sultannya real ada di depan Nyai dan Mas Andri, itu adanya selama itu cuman Baby Sultan tuh merekam di otaknya ketika di dalam kandungan mamanya dibentak-bentak, dikasari dan lain sebagainya, dan juga selalu ada perselingkuhan. Nah, setelah Baby Sultan lahir pun tetap sama kondisinya. Mas Andri gendong Baby Sultan sambil neriak-teriakin, maki-maki Nyai, sampai dengan lihat Baby Sultan lihat mamanya jatuh ke lantai pun Baby Sultan lihat. Apakah itu yang namanya bapak sayang sama anak? Dan banting-banting barang, melakukan kegiatan destruktif di depan anak. Terus sekarang mau lihat anak. Terus itu yang pertama dari sisi psikologi anak ya, karena dia juga mempunyai tim dari psikolog anak juga. Terus yang kedua, kalau misalnya benar sayang sama anak, nggak mungkin dong Mas Andri bilang beberapa kali saat bertikai, udah gue nggak apa-apa hilang anak satu, gue masih punya anak 6. Nah ya oke. Itu ada juga yang pernah beberapa kali juga pada saat bertikai kan Baby Sultan menangis ya, kasihan ya, dia bilang, "Pah, udah Pak, kita berantem ya." Mas Andri bilang apa? "Udah biarin, biar mati sekalian." Subhanallah, kayak gitu yang namanya bapak itu. Terus habis itu, selain itu nilai tanggung jawabnya apa? Saat Baby Sultan mau melahirkan pun ya, sebagai istri menanyakan tanggung jawab sebagai suami pada suami, "Mas, ini Nyai mau lahiran, maaf dananya gue nggak tahu." Nah itu, dan sampai sekarang pun selalu mengedepankan kalau Mas Andri SMS samanya itu malah jadi apa ya? Sebenarnya yang lebay itu dia ya bang. Dia bilang, "Mama mengapa membuat Sultan menderita, dilepaskan dekapan dari seorang ayah. Lo malah Sultan sekarang bahagia, gendut, terus happy, mimpi mukanya gak tertekan." Karena real ya kata Buni Citra, psikolognya pribadi, ketika seorang anak merasakan stresnya seorang ibu, dia akan ya dari segi fisik kurus, mungkin mimpi mukanya juga nggak happy. Sekarang jauh lebih happy, jauh lebih gendut sekarang gitu. Itu dan sampai dengan sekarang pun udah nggak ada ya basa-basinya, "Bang, maaf mungkin mama ini ada sedikit support dari papa gitu, apa untuk kebutuhannya." Enggak sama sekali. Jadi apa mau lihat doang gitu. Padahal dengan notabene-nya masih trauma. Siapa yang menggaransi Mas Andri bertemu dengan Sultan dan tidak melakukan tindakan destruktif lagi? Karena kemarin sering sekali banting-banting barang, kayak motor listriknya sampai pecah segala macam itu di depan Sultan. Mau nambahin? Masa